Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin berdiskusi tentang Islam Nusantara 2, asimilasi Islam dan budaya lokal. Sebelum kita masuk kepada diskusi mengenai materi ini, pengen tahu banget nih Kak, pengertian asimilasi itu apa sih Kak? Ya benar. Baik, asimilasi adalah proses integrasi di mana unsur-unsur Islam seperti tauhid, ibadah, etika sosial dapat dipadukan dengan tradisi lokal seperti adat, seni, dan sistem kekerabatan untuk membentuk praktik keagamaan yang lebih harmonis. Konsep ini didasarkan pada praktik keagamaan, yaitu al-adab muhammad atau adat yang tidak bertentangan dengan syariat dianggap sah, sehingga menghindari konflik yang mendorong akulturasi budaya. Dalam konteks Jawa, asimilasi ini sering disebut sebagai sinkretisme. Berarti asimilasi itu gabungan di antara unsur tauhid kayak keagamaan gitu ya Kak? Ya, terus dipadukan dengan tradisi lokal agar bisa diterima oleh masyarakat Jawa. Jadi lebih gampang Islam masuk untuk ke Jawanya, jadi lebih diterima. Oh, seperti itu ya Kak ya. Setelah kita mengetahui nih pengertian dari asimilasi, penasaran gak sih bagaimana proses asimilasi ini masuk ke budaya lokal di Nusantara? Bagaimana sih Kak? Boleh dijelasin nggak Kak? Oh iya, di sini aku setelah mengetahui pengertian asimilasi, bagaimana sih proses asimilasi Islam dengan budaya lokal di Nusantara? Proses asimilasi Islam dengan budaya lokal di Nusantara terjadi melalui beberapa cara. Pada umumnya kan kalian itu sebelum masuk di perjenjang kuliah, di pas waktu SMA atau MA, itu kalian pernah diajarin kan bagaimana sih proses Islam tuh masuk di Nusantara? Melalui apa saja? Ada yang inget gak? Ada perkawinan nggak sih? Oh bener, perkawinan. Bener banget, perdagangan. Nah itu jawabannya. Di sini tuh ada beberapa cara. Yang pertama tuh perdagangan. Nah perdagangan ini mulai dari Muslim, dari Arab, Persia, dan India yang berinteraksi dengan masyarakat lokal, membawa ajaran Islam dan mempengaruhi budaya lokal. Nah seperti itu. Kan dalam perdagangan itu ada jual beli kan? Iya betul. Otomatis itu ada interaksi kan? Nah dari situlah interaksi antara Muslim dan non-Muslim. Di dalam perdagangan tersebut bukan hanya ada komunikasi antara jual beli Kak, tetapi yang Muslim menyebarkan Islam melalui perdagangan itu diselipkan, diceritakan Islam tuh kayak ini, Islam seperti ini gitu. Jadinya tuh Islam udah menyebar. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu dakwah dan penyebaran. Dulu kan para ulama-ulama, para mubalik itu kan dakwah menyebarkan Islam, bagaimana Islam itu sebar, menyebar luas. Nah tapi para ulama itu menyebarnya, mendakwahkan Islam itu, agama Islam tidak dengan sifat paksa. Jadinya tuh banyak yang tertarik, iya bener, banyak yang tertarik masuk Islam gara-gara tuh sifatnya nggak memaksa, anggaplah sikapnya tuh baik-baik saja gitu. Dan yang ketiga tuh tadi kan udah disebutkan nih perkawinan. Nah perkawinan dan keluarga. Perkawinan itu antara Muslim dan non-Muslim yang membantu memperkenalkan ajaran Islam kepada keluarga dan masyarakat lokal. Nah di sini tuh para Islam dulu yang dari Arab itu melalui perkawinan antara Islam dan non-Islam, sehingga Muslim itu yang agama Islam itu mempengaruhi non-Muslim agar itu masuk ke lebih Islam. Oke. Setelah kita mengetahui nih proses masuknya asimilasi Islam ke budaya lokal di Nusantara, pengen tahu lagi nih Kak, apa sih peran para ulama khususnya Wali Songo dalam proses asimilasi Islam dan budaya lokal di Jawa khususnya Kak?
Oke, Wali Songo itu apa ya? Wali Songo kan 9 wali. Oh iya benar. 9 wali kan. Nah, Wali Songo itu adalah tokoh ulama yang hidup pada abad ke-15 sampai 16. Wah. Dan sangat Berarti aku belum lahir. Iya, juga Belum ada yang lahir kita ini. dan sangat berpengaruh banget dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Mereka bukan hanya guru agama loh, Iya, tapi toh? mereka juga memimpin masyarakat. Jadi mereka memimpin masyarakat dalam seni, menjadi seniman, terus budayawan, terus tokoh politik di zaman itu sebelum ada presiden kan. Iya ya. Jadi mereka yang memimpin Jawa. Nah, keberhasilan mereka menyebarkan Islam itu salah satunya karena mampu memadukan ajaran Islam ini dengan budaya Jawa yang sudah ada sebelumnya, seperti kayak wayang, terus kayak menciptakan kayak tembang-tembang itu, yang tahu kan, yang tembang-tembang Jawa itu. Hebat berarti ya Wali Songo Terus ya. kalau Sunan Muria itu mereka mengajak rakyatnya untuk menyanyi lagu daerah. Jadi di dalam lagu daerah itu dimasukkan ajaran Islamnya. Jadi mereka kayak tertarik karena kan menyanyi kan. Jadi gitu. Jadi mereka tertarik, akhirnya mereka masuk Islam. Cerdas sekali berarti, masya Allah. Strateginya itu. Iya. Terus untuk simbol arsitektur dan tradisinya untuk di Sunan Kudus mereka mendirikan itu Masjid Menara Kudus. Tahu? Itu kan dia masjidnya mirip dengan candi yang ada di Hindu. Tujuannya agar masyarakat Hindu ini mau masuk Islam karena mirip kan. Jadi mereka mau karena merasa tidak asing dengan bangunannya itu. Jadi mereka masuk Islam gara-gara bangunannya itu mirip dengan dan upacara kerajaan seperti Gerebek Maulid itu kan sebenarnya Hindu kan. Iya. Tapi diganti, dimasuki oleh Sunan Kudus, akhirnya diganti menjadi perayaan Maulid. Nah, gitu. Itu aja sih. Tahu ya. Itu ya Kak. Ya. Oke, setelah kita mengetahui peran Wali Songo dalam proses asimilasi Islam dan budaya lokal di Jawa nih, selanjutnya lebih ingin mendalami lagi, yaitu proses asimilasi Islam dan budaya lokal mempengaruhi perkembangan pendidikan di Nusantara. Pengen tahu banget nih Kak, gimana sih prosesnya itu Kak? Prosesnya yaitu ketika Islam masuk ke Nusantara, salah satu bidang penting yaitu berupa kan adalah pendidikan nih. Iya. Nah, pendidikan Islam datang dengan dari sistem kampung. Jadi masuknya pendidikan dari Arab ke Indonesia itu menyesuaikan kondisi masyarakat. Jadi kita enjoy, mereka masuk dengan enjoy, kita juga enjoy menerimanya gitu. Berarti gak pakai demo-demo gitu ya? Enggak. Gak kayak sekarang gitu ya? Aduh. Kalau itu beda. Bakal banyak yang gak masuk Islam loh nih. Kayaknya nggak ada Islam kayaknya di Indonesia. Nah dari situlah muncul banyak pondok pesantren, terus kayak masjid-masjid gitu ya. Sama di Jawa. Khususnya Jawa gitu ya Kak ya? Banget. Pesantren di Jawa itu menjadi pusat belajar agama sekaligus pusat budaya. Santri tidak hanya belajar Al-Quran kan, ada fikih, ada akhlak juga, tapi juga hidup dalam tradisi Jawa. Jadi bahasa Jawa tetap dipakai dalam pengajaran dan bahkan banyak kitab kuning yang pakai bahasa Jawa kan. Iya, betul Kak. Tapi identik bahkan makanya kalau di sini kan pakai sendiri jadi aku sedikit tidak paham. Apalagi aku Kak, Jadi apalagi aku bingung itu mau gimana memaknainya karena tempat terbiasa pakai bahasa Jawa dan lebih enak gitu. Lagi pakai pejo. Iya benar. Terus kalau itu dalam pesantren, kalau di luar pesantren kan ada seni kayak gamelan. Terus sholawat Jawa kan ada, terus tembang juga ada banyak. Jadi mereka memasukkan Islam ke Jawa juga dengan cara itu. Jadi mereka dengan cara yang halus, kita juga ya bagaimana kita jadi masuk. Terus kan itu kan mereka juga mengajarkan ilmu dengan cara seperti itu, kita juga menerima dan akhirnya kita semua masuk ke Islam. Seperti itu ya Kak ya. Sekarang setelah kita mengetahui semua proses asimilasi Islam dan budaya lokal ini masuk dan mempengaruhi di Nusantara, selanjutnya ingin
tahu mengenai kelebihan dan kekurangan dari proses asimilasi Islam dan budaya lokal di Nusantara. Selanjutnya, Aku kayaknya tahu deh. iya. Kakaknya tahu nggak mengenai kelebihan dan kekurangan dari proses asimilasi Islam dan budaya lokal di Nusantara? Boleh dijelasin nggak, Kak? Di sini kan pasti setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Bukan setiap orang, segala sesuatu ya. Iya. Segala sesuatu. Nah, jadi di sini kelebihan dan kekurangan dari proses asimilasi Islam dan budaya lokal di Nusantara yaitu kelebihannya satu, penerimaannya luas. Paham nggak sih? Paham nggak sih? Berarti Iya, luas banget. Nah, di sini proses asimilasi memungkinkan Islam diterima luas. Islam diterima baik oleh masyarakat Nusantara karena agama Islam dapat beradaptasi dengan budaya lokal. Tadi yang dijelaskan oleh kamu. Iya. Seperti itu. Nah, yang kedua nih, kebudayaan yang kaya. Asimilasi Islam dan budaya lokal menciptakan kebudayaan yang kaya dan beragam dengan perpaduan antara nilai-nilai Islam dan tradisi lokal. Hal itu penyebarannya bukan hanya dalam tradisi lokal, tapi juga diselipkan dengan nilai-nilai Islam. Seperti tadi kan apa ya? Yang lagu. Iya, seperti itu kan juga sifatnya kan tidak memaksa. Iya. Ini tuh banyak orang yang nerima, banyak yang mau tertarik. Nah, iya benar. Dan yang nomor 3 itu masyarakat yang harmonis. Tentunya nggak kayak sekarang ya. Iya, sekarang Sekarang gimana tuh? Aduh, jangan. Masya Allah Nanti- banget. Nanti berkontrak. Dan yang keempat itu pengembangan kesenian. Asimilasi Islam dan budaya lokal dapat mengembangkan kesenian yang unik dan beragam seperti yang tadi disebutkan apa? Wayang, gamelan, dan kosidah-kosidah gitu deh. Dan kekurangannya itu apa sih? Pengen tahu nggak? banget, Kak. Selain itu tadi kelebihannya juga ada kekurangannya. Satu, ini pengaruh sinkretisme. Apa sih itu? Proses asimilasi dapat menyebabkan pengaruh sinkretisme, yaitu perpaduan antara agama dan budaya yang dapat mengeburkan batas-batas antara agama dan budaya. Seperti itu. Dan yang kedua, perbedaan interpretasi. Asimilasi Islam dan budaya lokal dapat menyebabkan perbedaan interpretasi tentang ajaran Islam. Karena budaya lokal dapat mempengaruhi pemahaman tentang agama. Kayak gimana ya? Menyeleweng gitu. Nah, iya benar. Dan ada tentunya yang mengada-ngadain, mengada-ngadakan. Dan yang ketiga, kehilangan identitas. Proses asimilasi dapat menyebabkan kehilangan identitas budaya lokal karena budaya lokal dapat dipengaruhi oleh budaya lain. Seperti itu. Dan yang keempat itu kontroversi. Proses asimilasi dapat menimbulkan kontroversi karena beberapa orang mungkin tidak setuju dengan perpaduan antara agama dan budaya lokal. Itu ada pertentangan. Intinya tuh ada yang gimana ya? Ada yang berpikiran agama versus budaya lokal. Itu gak nyatu, gak asimilasi, gak bisa disatukan gitu. Jadinya tuh banyak orang-orang sebagian lah memprovokatori, jadi provokator agar orang-orang tuh gak bisa masuk Islam. Dia tuh kayak yang Jadi kami nah bener, jadi kambing hitam. Bahwasanya tuh agama tuh sama budaya lokal tuh gak bisa seperti itu. Oke, setelah kita mengetahui semua ini tentang proses, kekurangan, dan mempengaruhinya seperti apa, dapat diambil kesimpulan bahwa asimilasi Islam dan budaya lokal di Nusantara merupakan contoh yang baik tentang bagaimana agama dan budaya dapat berinteraksi dan memperkaya satu sama lain. Islam telah diterima dan diadaptasi oleh masyarakat Nusantara dengan cara yang unik, menghasilkan budaya yang kaya dan beragam. Seperti pengaruh budaya lokal dapat dilihat dalam arsitektur masjid, tradisi, dan upacara yang dipengaruhi oleh budaya setempat. Asimilasi ini telah memperkaya budaya Nusantara dan meningkatkan toleransi dan kerukunan antara umat Islam dan masyarakat lokal. Dengan demikian, asimilasi Islam dan budaya lokal di Nusantara telah membentuk identitas Nusantara yang unik dan beragam. Ternyata kalau kita berdiskusi seperti ini, berbagi ilmu, sharing
Iya benar-benar. Biar juga selain mengingat ilmu-ilmu kita itu meroja-meroja, kita dapat mengamalkan ke teman-temannya gitu ya. Biar lebih bermanfaat. Sudah, kita tutup yuk diskusi kali ini. Sepertinya Udah ya? Udah lama banget, udah mau 16 menit. Oh, agak terasa ya. Ya udah, sampai jumpa di part selanjutnya ya dengan kita ya. Ya, betul. Kurang lebihnya mohon maaf dari kita ya, Ya, karena mana kita tahu. tuh hanya manusia biasa dan yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dari kami, wassalamualaikum